Terus seberapa penting sih menurut Bu Kiki pendidikan PPKN ini di kalangan siswa gitu? Ya sangat penting, yaitu tadi karena bagaimana kita menumbuhkan rasa nasionalis, patriotisme gitu. Kan kita tatanan yang ada di masyarakat, tatanan yang ada di negara, mengenai pemerintahan seperti itu. Kan peserta didik harus tahu kan. Siapa tahu kan nanti peserta didik ada yang mau jadi DPR, presiden kan gitu. Amin. Terus hai semuanya, kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenvara. Bersama aku, Sarah Agri Lestari dari kelas 9G yang akan menemani kalian pada podcast MIS kali ini. Kira-kira hari ini aku mau ngobrol sama siapa lagi ya? Jadi hari ini aku berkesempatan untuk mengobrol bersama guru baru di Spenvara loh. Penasaran siapa orangnya? Yuk langsung aja kita kenalan sama beliaunya. Halo, oke, salam kenal, nama saya Rizkia, bisa dipanggil Kiki. Asal saya dari Madura, tapi sekarang sudah berdomisili di Sedati, Sidoarjo, tepatnya di Banjarkemuning. Oke, gimana Bu hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, selalu semangat. Terus hari ini Bu Kiki sudah ngajar di kelas mana aja? Saya tadi ngajar di kelas 7D, 7F, 7C juga, ada 4 kelas. 4 kelas ya, wih keren. Terus tadi kan hujan ya Bu ya, sempat hujan ya tadi di luar ya. Gimana Bu? Suasananya di kelas atau apa nggak chaos gitu? Atau gimana? Kalau tadi sih enggak ya, soalnya saya itu tadi bermain sambil belajar. Kita main sticky song aja gitu. Oke. Kelas. Bu Kiki kan ini guru baru ya di sini. Kalau boleh tahu sudah berapa lama sih jadi guru Bu? Kalau berapa lama jadi guru sih ya, guru yang udah sah gitu maksudnya ya, itu dari tanggal 1 Oktober sampai 21 Oktober, berarti 21 hari aja. Oh masih Oktober tahun ini Bu? Iya. Oktober kemarin iya, ini masih ya belum 1 bulan. Oh masih newbie guys. Newbie gitu. banget. Terus waktu kecil dulu emang cita-citanya Bu Kiki memang jadi guru? Kalau cita-cita itu ya dari kecil sampai dewasa pastinya berubah-ubah kan ya, namanya anak kecil. Iya sih. Tapi pas ibu itu kuliah dulu itu pengennya kerja di kontraktor. Kontraktor? Ya benar, Di itu bagian apa, Bu? cita-citanya. Kalau nggak adminnya ya finance-nya gitu, yang penting kerja di kontraktor gitu. Oh keren ya, agak unik ya, kayak perempuan cita-cita kerja di kontraktor gitu. Apa yang buat tertarik Bu? Ya kan kalau lihat di TV-TV tuh biasanya ya kontraktor kan keren gitu ya. Iya. Terus kerja di swasta kan keren gitu. Oh gitu. Terus yang kan cita-citanya jadi kontraktor nih. Terus kenapa kok bisa tiba-tiba jadi guru? Apa yang buat Bu Kiki tertarik sama dunia pendidikan? Yang bisa tertarik di dunia pendidikan panjang sih ceritanya ya. Boleh diceritain Bu? Boleh. Kan awalnya itu saya lulus S1 2019. Nah itu saya nganggur 1 tahun. 1 tahun? Iya, soalnya kan itu tadi pengen kerja di kontraktor. Tapi kan ijazahnya pendidikan SPD kan sulit juga gitu. Ya udah akhirnya 1 tahun nganggur. Tahun keduanya itu saya ngelamar di ekspedisi ekspor impor tapi yang biasa aja gitu. Oke, terus? Habis itu pindah lagi ke JNT. Oh ya ekspedisi sudah, juga ya? ekspedisi juga tapi kan ini ya lokal kalau JNT ya kan nggak sampai ke ini tuh. Oke, terus?
Setelah itu kan menikah, tidak boleh sama suami kerja soalnya pulangnya malam. Akhirnya ya udah deh. Berarti di rumah aja. Jualan bebek gitu Oh, di rumah. jadi Ibu rumah tangga berjualan gitu lewat Gojek, terus apa lagi itu ya? Shopee Food gitu. online ya Bu? Online pokoknya. Only online atau gimana? Online sih, terus biasanya ada pesanan dari WhatsApp, terus ketemuan COD gitu. Oh, oke. Lalu habis bebek itu ini saya kerja di kontraktor, ada kesempatan juga kan gitu. Akhirnya Berarti kesampaian ini tercapai cita-cita. juga cita-cita saya yang telah usang gitu. Terus akhirnya kan ternyata kok tidak sesuai ekspektasi saya gitu. Pulangnya malam juga gitu ya. Akhirnya kan nggak boleh juga sama suami gitu. Akhirnya ya berhenti. Terus jualan sate. Sempat jualan sate juga. Iya, jualan sate juga. Tapi kan mungkin mental kewirausahaan saya kurang gitu ya. Jadi down gitu. Ya udahlah. Ada pembukaan PPG Prajab. Cobalah iseng-iseng ikut. Nah, kok lolos gitu. Nah, disitulah di PPG ini awal mula kecintaan saya kepada dunia pendidikan dan profesi guru gitu. PPG itu tadi bulan apa Bu? PPG-nya itu baru tahun kemarin ini? Bukan, 2023 bulannya antara Oktober kalau enggak November, sekitar segituan lah. Oke. Kalau boleh tahu asalnya Bu Kiki tadi dari mana? Kalau asal saya itu dari Madura. Oh, asli orang Madura ya? Asli orang Madura. Terus kenapa kok pindah ke Surabaya nih? Karena saya itu punya prinsip kalau sudah menikah itu tidak mau tinggal sama orang tua. Jadi pengen mandiri. Berdua sama independen suami gitu ya. Independen, benar. Walaupun ngontrak atau apa gitu, yang penting independen, belajar mandiri gitu. Oke, sama cari pekerjaan juga ya Bu di Surabaya. Oke. Gitu. Terus reaksi suami sama keluarganya Bu Kiki ketika Bu Kiki keterima jadi guru gimana? Pastinya ya senang sekali kan, karena memang suamiku itu pengennya saya menjadi guru daripada pekerjaan yang lain. Berarti sangat didukung, sangat pastinya. Didukung sangat ya. Oke. Terus perasaannya Bu Kiki pertama kali waktu ngajar di SMP 4 gimana? First impressionnya, apa ada culture shock atau ya apa? Saya senang sekali, soalnya sebelum masuk itu ya kan pengumuman nih. Oh, ini Rizkia penempatan di SMP 4. Saya mencari tuh di googling. Oh, ternyata SMP 4 ini termasuk di peringkat nomor 2 gitu ya. SMP favorit. Rasanya kan gitu. Wah, SMP ini favorit ini gitu kan ya. Wah, senang banget dong pastinya. Ditempatkan di SMP favorit. Tapi kultur shocknya itu kan selama saya PPL itu kan saya PPL-nya di sekolah yang reguler, anaknya yang reguler semua gitu. Tapi di SMP 4 ini kan ada yang inklusi kan. Oh iya. Nah, itu tantangan buat saya untuk belajar lagi bagaimana cara saya mengatasi anak yang inklusi gitu. Jadi kan ya pengalaman baru di situ, ya. Pengalaman baru bagaimana cara menangani siswa yang reguler dan siswa yang inklusi seperti itu. Itu tantangan saya. Terus ada gak momen dimana Bu Kiki pertama kali ngajar nih di kelas terus kayak langsung expect wah kayaknya ini bakal jadi sekolah yang spesial gitu buat saya, atau memang karena ini pertama kali gitu? Ada gak momennya aja? Momen ketika ngajar di kelas? Momen ketika ngajar di kelas sampai saat ini sih masih masih sama aja seperti pas saya PPL. Masih belum menemukan siswa yang gitu ya. Bukan gimana ya? Di sini kan ada siswa yang inklusi gitu ya. Oh ya.
Saya kan masuk di kelas yang ada inklusinya, tapi anaknya itu masih belum tantrum atau gimana gitu loh. Jadi masih aman, masih belum Anteng gitu. anteng gitu. Anteng aja. Jadi kan yang membuat tantangan bagi saya itu nanti ketika itu tadi siswanya sudah mulai apa ya? Aktif atau Iya, ya sudah gitu. mulai tantrum atau gimana gitu kan. Ini hal baru ini bagi saya gitu. Bagaimana caranya nanti saya mengatasi ini gitu. Itu spesialnya menurut saya. Berarti di SMP 4 ini bukan pertama kali Bu Kiki ngajar ya? Maksudnya Kalau pertama kali jadi guru saya, tapi kalau pertama kali ngajar kan pengalaman ngajar itu PPL sih ya, bukan guru. Itu PPL-nya di SMA 21 sama di Lab School UNESA. SMA 21 SMP Lab School UNESA. Terus kira-kira gimana Bu perbedaannya sebelum ngajar di SMP 4 sama ketika ngajar di sini? Perbedaannya apa yang dirasakan? Maksudnya ngajar di SMP sini sama yang dulu Ya, PPL yang dulu gitu? yang PPL ya. Oh ya, kalau yang dulu PPL kan kebetulan ini reguler semua kan gitu. Jadi bedanya ya kalau di SMP 4 kan ada reguler, ada yang ini juga gitu, yang inklusi. Nah, ini yang membuat tantangan bagi saya supaya belajar lagi menjadi guru yang baik itu bagaimana gitu. Cara mengatasi anak yang reguler dan non reguler gitu. Oke, berarti itu ya pengalaman yang apa ya, pembelajaran baru buat Bu Kiki. Pembelajaran ya. baru bagi saya sebagai seorang guru. Oke, terus kira-kira ketika Bu Kiki menemukan anak yang susah diatur di kelas, gimana responnya? Kalau saya sih ada siswa yang susah diatur itu sudah hal biasa ya. Kenakalan peserta didik itu mesti berbeda-beda. Tergantung kita menanganinya gimana. Kalau saya sih misalkan di kelas itu anaknya hiperaktif gitu ya, rata-rata gitu, ya udah berarti kita belajar sambil bermain game kayak begitu. Kan kalau misalkan apa ya anak kinestetik terus kita ceramah aja kan ya bosen kan. Berarti disesuaikan gitu. ya. Disesuaikan dengan kondisi kelasnya gitu kalau saya. Kalau misalkan ada anak yang dibilangin tapi nggak mau nurut atau apa ya udah kita deketin aja, samperin kamu maunya gimana gitu. Pendekatan lah. Pendekatan secara personal ke anaknya gitu ya. Kalau menurut saya. Oke. Terus kenapa sih Ibu ini milih bidang PPKN? Kenapa nggak yang lain? Bidang PPKN. Aslinya saya itu apa ya menjalani hidup itu ngalir-ngalir aja gitu loh. Nurut Jadi, arus gitu nurut ya. Arus gitu. Aslinya itu kan ya bukan nggak pengen ya. Dulu itu pilihannya bukan PPKN pas waktu kuliah. Pilihan sih tapi pilihan terakhir gitu. Oh, second choice. Oke. Yang pertama itu dulu kan ya gara-gara balik lagi pengen kerja di kontraktor itu tadi kan ya udah akhirnya pilihnya akuntansi, tapi apalah daya tidak keterima ya kan. Ya sudah diikhlaskan, takdir berkata lain ya Bu. takdir berkata lain. Ya udah akhirnya keterima PPKN, ya sudah dijalani saja gitu. Oke. Tapi sekarang ya senang, sudah jatuh cinta pada profesi guru PPKN, sudah apa ya sudah senang aja gitu. Sudah menerima gitu ya Bu. Sudah menerima gitu. Kira-kira ada gak bagian yang paling menyenangkan dari ngajar PPKN menurut Bu Kiki? Yang paling menyenangkan mengajar PPKN itu apa ya? Menyenangkan karena menanamkan sikap nasionalisme kita. Kita bisa mengetahui tentang tata negara. Itu apalagi ya itu sih. Itu aja ya. Senang aja. Terus seberapa penting sih menurut Bu Kiki pendidikan PPKN ini di kalangan siswa gitu? Ya sangat penting, yaitu tadi karena bagaimana kita menumbuhkan rasa nasionalis, patriotisme gitu kan. Kita tatanan yang ada di masyarakat, tatanan yang ada di negara, mengenai pemerintahan seperti itu kan. Peserta didik harusnya
harus tahu kan. Mm-mm. Siapa tahu kan nanti peserta didik ada yang mau jadi DPR, presiden, kan gitu. Amin. Terus gimana caranya Bu Kiki membuat anak-anak zaman sekarang itu tertarik sama bidang tata negara, pemerintahan gitu itu di zaman yang sekarang sudah serba digital gitu, Bu? Serba digital. Mm-mm. Ya itu tadi menanamkan sikap nasionalis ya, dengan jangan membeli barang luar negeri kan, Mm-mm. barang lokal. Ya itu caranya biar anak-anak suka sama PPKN itu. Kalau saya sih dengan nyanyi ya biasanya. Kalau Nyanyi? PPKN kan Oh. dikenalnya dengan susah, mesti ini hafalan pasal gitu Iya, kan ya. bener Apalagi banget. ini, hafalan apa BPU PKI tanggalnya Oh, apa iya. gitulah, biar asik. Kalau saya sih tak buat bernyanyi Gitu. gitu, jadi dibuat lagu sendiri gitu loh, Dibuat asik tentang- aja gitu ya, Bu, iya. ya. Oke. Terus tantangan jadi guru menurut Bu Kiki di era sekarang itu apa? Tantangan mengajar. Tantangan mengajar teknologi, iya itu sebagai tantangan juga, karena kita sebagai guru itu kan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kita ya tidak boleh ketinggalan itu. Masa peserta didiknya udah main gadget, berarti kan pembelajaran kita ya harus mengenai dengan bersangkut paut menggunakan gadget juga, seperti itu. Itu tantangan mengikuti zaman yang Mengikuti berkembang, zaman perkembangan teknologi, zaman ya, gitulah. Terus ada gak kira-kira Bu Kiki itu ketemu siswa yang justru menginspirasi Bu Kiki balik gitu? Menginspirasi balik. Ada sih di kelas itu, dia itu kan nggak usah sebut nama ya. Iya, di Dia SMP. itu Di SMP 4. SMP 4 masih belum ini ya. Oh, Kan masih baru ya, kan. ya, baru banget sih, Bu. Baru banget soalnya masih belum ini. Dulu pas waktu PPL sih. Nah, itu kan anaknya dia itu bukan tidak tahu ya apa ya. Agak slow gitu loh. Oh ya. Tapi dia itu nggak males, walaupun dia slow, tapi dia mengejar ketinggalannya untuk menyaingi teman-temannya gitu loh, tetap berusaha seperti itu. Nah, disitulah saya mengambil pelajaran bahwa sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, usaha sekecil apapun itu akan merubah ke hal yang lebih besar, seperti itu. Yang penting tetap semangat, jangan menyerah. Yang itu penting sih, kita selalu berusaha ya, Bu. Ya. itu yang saya terapkan dari pelajaran anak tersebut gitu. Berarti itu menginspirasi Bu Kiki banget saya, ya. dan saya bawa ke kehidupan saya, itu sih. Menurut Bu Kiki, karakter siswa zaman dulu sama dibandingkan zaman sekarang gimana? Perbedaannya Kalau apa? siswa zaman dulu itu, zaman dulunya kapan nih? 2000 kapan? Saya masih kecil dah atau? Boleh ketika Bu Kiki masih SMP atau? Kalau ketika saya masih SMP gitu, sekolah gitu ya. Iya. Itu kan ini ya, takut banget gitu ya sama guru. Itu sih perbedaannya. Silakan kalian berpendapat. Itu pasti kalau zamanku itu takut semua. Jangan-jangan gitu. Bukan jangan sih, mau mengungkapkan pendapat tapi kita udah takut duluan gitu. Takut salah gitu. Iya, takut salah gitu. Nanti diapain, takut diapain gitu. Pokoknya takut gitu, lebih ke takut gitu. Jadinya ngikut-ngikut aja gitu. Rata-rata sih kalau di sekolahku dulu angkatanku gitu. Tapi kalau melihat anak yang sekarang itu bagus sih mentalnya, berani. Disuruh berpendapat ya udah langsung saya gitu, berani gitu sih. Dan sekarang kan ini lebih ke digital juga kan. Ya, kalau dulu gadget, kan ya, Bu. kalau dulu kan nggak ada. Anak sekarang itu nggak pernah bisa lepas dari HP gitu ya, Bu. Kalau zaman ibu dulu kan enggak, paling belajar ya udah nulis hafalan gitu. Kalau sekarang kan enggak, bisa kuis, bisa ini bisa itu, lebih enak sih kalau yang sekarang. Kayak kira-kira ada gak pembelajaran PPKN yang pengen
Bu Kiki paling terapkan di SMP 4 gitu? Pengen banget diterapkan. Yang pengen banget itu ya itu tadi, tapi kan masih belum diterapkan karena materinya memang belum sesuai. Belum. Harusnya kan di semester 1. Berarti ada planning apa gitu? Iya, ada planning nanti semester 1 itu kan kalau kelas 7 materi BPUPKI, Pancasila atau apa gitu kan ya. Nah, itu kan hafalan anak zaman sekarang, bukan zaman sekarang aja. Saya aja dulu itu paling males kalau hafalan. Ya itu tadi, pengen menerapkan bernyanyi. Ya, mengenai BPUPKI. Jadi kan enak. Gitu, bisa kalau kita hafal nyanyian kan bisa hafal kan gitu. Tinggal nyanyi aja nanti, oh lah iya BPUPKI, oh iya tanggal segini kejadian ini gitu. Jadi dibuat materinya itu dibuat nyanyi. Gitu. Biar asik gitu ya Bu ya, biar di kelas nggak monoton gitu. Benar. Kira-kira ada gak sosok yang menginspirasi dan mendukung apa ya, mendorong Bu Kiki untuk oke, berarti aku mau jadi guru gitu? Ada. Dulu guru SM aku, dia itu guru geografi. Dia guru yang paling saya suka karena kalau ngajar itu apa ya, kreatif gitu loh. Dia hafalannya itu kan kalau geografi hafalan apa itu, hewan Australia, hewan apa gitu, yang golongan gitu ya, aku lupa yang digolongkan gitu. Nah itu dulu kan guru saya itu membagi beberapa kelompok. Oh lah ini kelompok Australia, ini kelompok apa lagi ya itu ya. Pokoknya itulah ya. Nah di kelompok Australia ini ada hewan. Nah kita itu yang kelompok kita ini itu nama hewannya misalkan tapir, ada harimau gitu ya udah. Nanti gurunya itu menyebutkan kelompok Australia, ya udah nanti menyebutkan tuh anggota kelompoknya, tapir, harimau gitu, menyebutkan satu-satu kan apa ya, menurut saya kan mudah dihafal gitu loh. Kreatif ya. Kreatif caranya. Jadi itu yang menginspirasi saya. Oke. Terus kira-kira apa sih yang buat Bu Kiki selalu semangat setiap hari buat ngajar, datang ke sekolah gitu, ada gak? Ada, karena itu lagi. Karena saya udah jatuh cinta menjadi guru dan jatuh cinta pada peserta didik itu tadi loh. Gitu. Jadi selama setahun kemarin setelah PPG kan nganggur 1 tahun tuh menunggu ini kan, manggil ini gitu. Nah itu udah, aduh kapan nih ya ngajar, kangen sama peserta didik gitu, kangen pengen ngajar, kangen pengen menerapkan ilmu yang saya dapat gitu, pengen main game, belajar sambil game gitu. Berarti ada ya rasa kayak jatuh cinta sendiri gitu, jadi ketika jadi guru, ketika berinteraksi sama siswa gitu. Oke. Terus kalau lagi capek atau jenuh ngajar gitu, biasanya Bu Kiki ngapain? Capek atau belajar atau jenuh, ya udah paling ya musikan aja. Musik. Mendengarkan musik gitu kan. Biar rileks. Suka genre apa kira-kira, Bu? Kenapa? Genre musik. Genre musiknya Korea ya, BTS ya. Oh iya? Ya. Oh, K-popers ternyata Bu Kiki guys, keren. BTS, terus apa lagi ya? Udah itu aja sih. Sama lagu-lagu apa barat gitu. Ya. Apa nih Bu kira-kira? Dangdut gitu, semua sih. Semua didengerin semua ya. Didengerin, tergantung mood. Oke. Terus kira-kira kalau mau gambarin, meskipun Bu Kiki masih baru nih ya, karena first impression-nya, kira-kira kalau mau gambarin SMP 4 dalam 3 kata, gitu apa? Keren. Apalagi ya? Mungkin dari siswa-siswanya gitu. Iya ini keseluruhan ini. Okay. Keren. Terus kompak. Ya. Kompak termasuk kekeluargaan gitu juga. Terus di antara semuanya ya. Istimewa. Berarti SMP 4 bisa jadi tempat yang istimewa bakalnya buat Bu Kiki ya dong, karena pastinya. Iya sih pertama kali ngajar di sini ya Bu ya. Iya pertama kali ngajar di sini gitu. Ada nggak sih Bu kayak ekspektasi ketika sebelum ngajar di sini, kan belum di sini gitu, belum ditempatin di sini, terus kayak nanti gimana ya, apa overthinking gitu Bu? Overthinking mau ditempatin di mana gitu ta? Atau overthinking pas nanti ngajar di sini gimana gitu?
Enggak sih ya, overthinking. Saya aja jadwal pengumumannya kapan aja saya nggak terlalu overthinking, ya udahlah yang terjadi ya udahlah biar Santuy terjadi banget ya Bu gitu. ya berarti. Tapi cuman mikirnya kan setelah tahu di SMP 4 wah ini sekolah favorit kan gitu. Nah itu agak gimana ya, seneng juga, dredeg ya juga kan. Pastinya ini peserta dirinya pinter-pinter kan ini gitu. Amin. Oke. Terakhir, apa pesan buat murid-murid Spenfora dari Bu Kiki kira-kira? Mungkin disampaikan ke kamera. Pesan-pesan dari saya untuk Spenfora, menjadi peserta didik yang kreatif, kritis, kompak selalu, dan membawa nama Spenfora ke, kalau bisa ke internasional nggak sih? Sudah kok Bu, sudah ikut internasional kita. Sudah pernah berarti didatangi. yang lebih dari itu pokoknya. Oke, siap. Infinity and beyond ya. Yang lebih lah pokoknya, semakin jaya. Dah. Oke, mungkin sekian untuk episode podcast Miss kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. See you on the next video. Bye bye.